Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudariku, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Guys, tidak semudah itu guys. Warga Sumatera Barat walaupun sudah dikasih segalanya oleh Presiden Jokowi, masih saja tetap menghujat guys. Walaupun daerahnya sudah dibangun, diberikan jalan akses tol dan lain sebagainya, tidak pernah puas dengan hasil kinerja Bapak Presiden Jokowi. Ya, itulah Sumatera Barat guys, yang basisnya memang pembenci Jokowi. Namun, bukan Jokowi namanya kalau tidak memperhatikan seluruh rakyat Indonesia. Walaupun dibenci dan segala macam, tidak peduli, Bapak Jokowi tetap membangun daerah tersebut. Nanti ada yang bilang, ya namanya presiden ya kewajibannya membangun. Bener guys, hanya ada di zaman Bapak Jokowi lah yang seperti itu. Coba di zaman-zaman dulu Anda membencinya, Pilpres tidak memilih, apakah Anda diperhatikan? Nah, inilah gambarannya guys, bahwa Presiden Jokowi ini adalah merangkul semua kalangan, membenci atau yang mencintai. Jadi seperti itu guys. Oke. Tak tahu terima kasih, daerah ini tetap membenci Jokowi meski sudah lakukan banyak hal untuk mereka. Nah, dari semua yang sudah diberikan oleh Jokowi untuk Sumatera Barat guys, ternyata tidak membuat warga Sumatera Barat puas dengan kinerja Bapak Presiden Jokowi. Sampai fitnah keji pada presiden sudah menjadi topik hangat dalam obrolan sehari-hari mereka di kedai kopi. Jadi gimana ya guys? Warga memang ada beberapa provinsi yang basisnya memang tidak menyukai Presiden Jokowi. Saat Pilpres pun presiden kalah telak, yaitu di Sumatera Barat, Aceh ataupun di NTB. Nah, ini basisnya nggak tahu basis apa ini guys yang pembenci Jokowi. Tapi semua walaupun dibenci, di daerah tersebut diberikan fasilitas yang wah keren sekali menurut saya. NTB diberi sirkuit Mandalika. Sekarang Aceh sama Sumatera, ya lihat sendirilah pembangunannya. Jalan tol Trans Sumatera itu dari Lampung sampai Aceh akan ditembuskan guys, sampai ke provinsi lainnya. Oke guys, seperti apa videonya? Langsung saja kita simak berikut ini, dan jangan lupa ikutin sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, langsung aja, let's go to video. Saya pada hari ini mencanangkan revitalisasi total kawasan 1000 rumah gadang di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tadi pagi saya sudah perintah Pak Menteri, tolong diselesaikan tahun ini. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, semua daerah di Indonesia bisa merasakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Mulai dari perkotaan, pedesaan, hingga pelosok-pelosok, semuanya diperhatikan oleh Jokowi. Namun meski begitu, ternyata masih saja ada daerah yang tidak merasa puas pada kinerja Presiden Jokowi. Benar guys, masih ada sedikit yang tidak merasa puas sampai seperti ini. Sangat memalukan sebenarnya. Penurunan foto presiden dilakukan saat mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di gedung DPRD Sumatera Barat. Pelaku penurunan foto presiden ini diduga adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan ekonomi. Ketidakpuasan masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada kinerja Jokowi mencapai 72%. Ini menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Meski begitu, Presiden Jokowi tetap membangun Sumatera Barat sesuai porsi pembangunan yang dibutuhkan. Berbagai infrastruktur dibangun oleh Jokowi guna memajukan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya adalah jalan tol. Meski tidak dilalui langsung oleh jalan tol Trans Sumatera, namun Jokowi membangun sirip jalan tol Padang Pekanbaru dengan total panjang 254 km yang terhubung langsung dengan tol Trans Sumatera. Bahkan, dari semua jalan tol Trans Sumatera, sirip tol Padang Pekanbaru menjadi yang terumit pengerjaannya. Pasalnya, pada ruas tol ini akan melewati terowongan sepanjang 9 km yang akan menembus bukit barisan di wilayah Sumatera Barat. Biaya yang dibutuhkan juga tidak main-main. Pemerintah harus menyiapkan anggaran sebesar 80,41 triliun rupiah.
Terowongan jalan tol Padang Pekanbaru ini nantinya akan menjadi terowongan terpanjang dan terbagah yang ada di Asia Tenggara. Ini tentu jadi hadiah terbesar Presiden Jokowi, sekaligus menjadi ikon baru, sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Selain jalan tol Padang Pekanbaru, rencananya pemerintah juga akan membangun satu lagi jalan tol di Sumatera Barat, yaitu Tol Solok Selatan Rengat. Jalan tol ini juga merupakan sirip jalan tol Trans Sumatera yang melintasi Provinsi Riau dan tersambung dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Dengan adanya jalan tol ini, nantinya jarak tempuh dari Padang ke Jakarta hanya butuh waktu 12 jam. Dan yang sebelumnya bisa mencapai kurang lebih 30 jam. Jalan tol ini akan menjadi sarana pendukung pariwisata di Solok Selatan. Salah satunya kawasan Nagari 1000 Rumah Gadang yang sudah direvitalisasi oleh Presiden Jokowi. Revitalisasi kawasan Nagari 1000 Rumah Gadang menjadi program Jokowi untuk melestarikan tradisi dan adat istiadat suku Minangkabau. Kawasan ini ditata menjadi lebih rapi, bangunan yang sudah tua dibangun kembali, serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang agar menjadi destinasi wisata adat yang menarik untuk dikunjungi di Sumatera Barat. Alibin Datuk Majuin dari suku Kenyet Tigolare. Jadi kami sebagai mama adanya kepala kaum setelah adanya bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan Anggo. Jadi kami rasa sangat terima kasih banyak. Artinya kalau kemampuan kami kaum berkumpul susah. Jadi kami betul-betul pemerintah terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan adanya bangunan di kokoh bisa dimembangkan untuk belakang hari. Presiden Jokowi juga akan membangun jalan flyover untuk jalur-jalur ekstrim di jalan lintas Sumatera Barat, seperti jalur Sitinjau Lawik dan beberapa jalur ekstrim lainnya. Sudah pantas pembangunan para wisata di Sumatera Barat ini menjadi tujuan utama. Sumatera Barat tidak pernah dipikirkan menjadi nomor 2. Ya, banyak tokoh-tokoh Sumatera Barat yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Presiden aja dari sini, Pak Hatta. Figur tokoh koperasi, ya, bagaimana kita bisa melakukan keseimbangan ekonomi. Saya sangat mengidolakan beliau. Ya, lain tadi untuk melihat yang namanya flyover Sitinjau Lawik ini, yang dimana ini menyebabkan akses daripada wisata. Ini investasinya saja 4,88 triliun. Panjangnya 10,6 km yang insya Allah akan diselesaikan tentu secepatnya, paling lambat 2025 akhir. Selain itu, kawasan pedesaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nagari mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. Untuk memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk pembangunan desa, Presiden Jokowi menugaskan menteri terkait untuk mengawasi langsung pembangunan desa-desa tertinggal di Sumatera Barat. Segala pembangunan di tengah-tengah masyarakat kami bisa dijaga oleh masyarakat, bisa dipelihara oleh masyarakat. Kami berterima kasih baik itu kecamatan, kabupaten, pemerintah provinsi, dan terakhir pemerintah pusat, Bapak Presiden yang telah menurunkan dana desa untuk desa-desa di Indonesia. Jadi alhamdulillah melalui pola konvergensi perencanaan yang dicanangkan oleh pemerintah Nagari Sinurui, sehingga permasalahan ketertinggalan yang menjadi permasalahan selama ini di Kampung Tonang Udang itu bisa kita selesaikan. Kami minta terima kasih banyak kepada Bapak yang telah Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, dari provinsi, dari kabupaten. Semuanya kami mencukupi banyak. Selain itu, masih banyak lagi infrastruktur yang sudah dibangun oleh Jokowi di Provinsi Sumatera Barat, seperti jalan nasional, jembatan, waduk,
hingga saluran irigasi persawahan. Namun dari semua yang sudah diberikan oleh Jokowi untuk Sumatera Barat, ternyata tak membuat warga Sumatera Barat puas dengan kinerja Jokowi. Sampai saat ini hanya 28% warga Sumatera Barat yang merasa puas pada kinerja Presiden Jokowi. Memang sejak periode pertama hingga sekarang, Presiden Jokowi tak pernah disukai di provinsi ini. Fitnah-fitnah keji pada Presiden Jokowi sudah menjadi topik hangat dalam obrolan sehari-hari mereka di kedai kopi. Begitu bencinya warga Sumatera Barat pada Jokowi, hingga apapun yang sudah dilakukan oleh Jokowi takkan berarti apa-apa bagi mereka. Namun meski begitu, Presiden Jokowi tetap memberikan yang terbaik demi memajukan Provinsi Sumatera Barat. Tak pernah sedikit pun ada niat di hati Jokowi untuk dendam dan menganaktirikan Provinsi Sumatera Barat. Oke guys, jadi lihat sendiri kan tadi apa kata Bapak Presiden Jokowi dan Pak Erick Thohir. Jadi Sumatera Barat itu tidak di nomor 2 kan, malah di nomor 1 kan. Saking pengen majunya di wilayah ini untuk bidang pariwisata dan lain sebagainya. Sampai di desa pun diperhatikan, diberikan pengarahan, sampai diawasi oleh menteri-menteri terkait. Semoga yang nonton ini, khususnya di wilayah Sumatera Barat, bisa terbuka hatinya. Walaupun sebenci-benci apa kalian sama Presiden, Presiden memperhatikan wilayah kalian. Jangan hanya karena berbalut agama dan lain sebagainya, Anda malah membenci Presiden. Itu tidak benar guys. Di agama Islam itu tidak benar seperti itu. Mungkin Anda lah yang lebih paham agama, tapi setahu saya membenci pemimpin itu tidak boleh. Oke guys, jadi apa ya, cuma 28% masyarakat yang suka dengan kinerja Bapak Jokowi di wilayah Sumatera Barat. Sedangkan pembangunan di mana-mana diperhatikan sampai segitunya. 72% ini kenapa? Apakah dia sakit hati ataukah dia ikut gerombolan-gerombolan yang lainnya yang memang pejabat-pejabat yang tidak diberi porsi oleh Bapak Presiden Jokowi akhirnya dihasut di Sumatera ini, akhirnya tidak suka dengan Presiden. Saya tidak tahu juga guys. Tetapi memang ya itulah masyarakat. Tidak bisa kita pungkiri guys, apapun latar belakangnya, ya namanya demokrasi seperti itu. Ada yang suka, ada yang tidak, wajar aja. Tapi itu tidak jadi masalah untuk Presiden Jokowi. Walaupun tidak suka dan benci, Bapak Presiden selalu memberikan yang terbaik untuk daerah tersebut guys. Itulah Bapak Presiden Jokowi, presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia guys. Oke guys, itulah tadi kita lihat sendiri videonya. Tidak tahu terima kasih walaupun sudah diberikan apapun di daerahnya ya. Oke, terima kasih guys.